Mana yang paling rajih? Apakah wajib sholat berjamaah apakah wajib sholat berjamaah ataukah itu hukumnya sunnah? Mana yang paling rajih? Apakah wajib sholat berjamaah atau itu hukumnya sunnah? Pendapat jumhur ulama, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ingat ya, jumhur ulama, ya, dari 4 mazhab yang ada, ya, yang paling banyak mengatakan sunnah muakkadah ya adalah Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan hukumnya wajib sholat berjamaah, ya. Apakah itu di masjid atau di selain masjid? Mungkin di sawah misalnya, kemudian panggil teman-temannya, ayo sholat berjamaah, sudah masuk waktu sholat. Bisa, yang penting dia berjamaah. Kata Imam Ahmad hukumnya wajib karena beberapa dalil, ya, beberapa dalil. Saya sebutkan dulu dalilnya yang sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah tidak didapati satu dalil yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Ini yang pertama dulu. Tidak ada. Tapi yang ada, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Kan begitu. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kebayangkan ya. Jadi sholat berjamaah dapat 27 derajat. Kalau sholat sendiri 1 derajat. Kalau diterima, kalau tidak diterima ya 0 pacil ya. Ya, jadi kalau dari sisi hukum ya dia sunnah muakkadah karena keutamaan yang besar. Dia dapat 27, kalau sholat sendiri cuma 1 derajat saja. Dan sholat berjamaah tidak harus di masjid. Kalau misalnya teman-teman kerja di kebun, kemudian kebunnya jauh dari masjid, maka dia bisa sholat berjamaah di kebun. Yang penting dia berjamaah, ya. Yang penting dia berjamaah. Tapi kalau dekat, upayakan dia datang ke masjid. Karena di masjid orang bisa melangkahkan kakinya, kemudian 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah dihapus dosa. Belum lagi kalau malam di waktu malam dia menuju ke masjid. Kata Nabi SAW, "Basyir al-mashina bizulmi binurit tam yaumal qiyamah." Berikan berita gembira bagi orang yang berjalan di malam hari dengan cahaya yang terang di hari kiamat nantinya. Subhanallah. Jadi meskipun sudah ada lampu di malam hari jamaah sekalian, itu tambahan. Jadi tambahan di dunia sebelum di akhirat. Tetap dia akan mendapatkan nanti cahaya yang sangat terang di hari kiamat nantinya. Ini orang-orang yang berjalan menuju ke masjid. Jadi kembali kepada hukum salat berjamaah, pendapat yang paling kuat ya hukumnya sunnah muakkadah, ya. Karena itu tadi tidak ada dalil yang mewajibkan. Adapun pendapat yang mengatakan dia hukumnya wajib, di salah satu pendapat Imam Ahmad, ada beberapa dalil yang diambil. Salah satunya kata Nabi SAW, "Saya benar-benar akan menyuruh salah satu dari kalian menjadi imam. Kemudian saya mendatangi rumah-rumah yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Seandainya bukan karena wanita dan anak-anak, saya akan bakar rumah itu." Ingat ya, kata Nabi, saya dibakar rumah itu kalau tidak ada wanita dan anak-anak. Berarti ini apa namanya ini? Ya, peringatan, ini keseriusan Nabi SAW agar orang itu melaksanakan sholat berjamaah, ya. Dan juga jamaah sekalian disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Ya, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dan juga terkait masalah ayat perang. Ya, ayat perang kita tetap disyariatkan untuk sholat berjamaah. Ada tata caranya. Dibuat misalnya 2 saf. Saf yang pertama ikut bersama imam takbir sampai selesai rakaat pertama. Kemudian saf yang kedua, saf yang pertama berjaga, kemudian saf yang kedua bergantian. Dia lagi yang sholat. Seterusnya begitu. Nah, ini dalam keadaan perang. Bagaimana dalam keadaan? Ya, dalam keadaan aman seperti ini. Maka sangat ditekankan jamaah sekalian untuk sholat berjamaah, khususnya di masjid. Kalau tempat kerja kita misalnya itu tidak terlalu jauh dari masjid. Dan jangan sampai datang ke masjid hanya sekali sepekan, ya, cuma di hari Jumat saja datang ke masjid. Ini mengerikan sekali sebagian besar kaum muslimin saya lihat. Kita di masjid ini, kalau saya khutbah, subhanallah, itu sampai di luar sana itu penuh.
Saya tidak tahu, mungkin dari luar banyak ya, karena katanya di sini cepat kalau khutbah. Ya 15 menit selesai. Itu bagus juga itu. Menarik orang. Jadi khutbah itu jangan lama-lama. Ada orang khutbah sampai setengah jam, subhanallah. Ini yang dibahas apa saja ini? Masa dibahas satu kitab ya. Khutbah itu maksimal sama doanya sudah itu. Sama doa sampai khutbah awal sama akhir. 15 menit. Karena orang datang ke masjid untuk sholat Jumat itu bukan untuk menuntut ilmu agama. Ya kadang mereka hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Dan kadang jamaah sekalian, kalau kita sampaikan sedikit tapi kena, itu lebih berbekas di hati mereka. Ada yang dibawa pulang. Tapi kalau kita dari menit pertama sampai menit ke-30, kemudian kosong yang pulang, subhanallah, ya tidak ada yang bisa diamalkan. Jadi saya kembali kepada sholat berjamaah jamaah sekalian, bahwa pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama adalah sunnah muakkadah, ya. Dan sebagian ulama seperti Imam Ahmad menganggapnya sebagai sebagai kewajiban.